Assalamualaikum, apa kabar? Bertemu lagi dengan Ibu Dini di channelnya Dini Suryani. Terima kasih yang sudah like and subscribe ya channelnya Ibu. Yang belum ditunggu ya. Oke, di masa pandemi seperti saat ini, tak henti-hentinya Ibu selalu mengingatkan untuk selalu rajin cuci tangan dengan menggunakan sabun atau dengan menggunakan hand sanitizer. Lalu gunakan masker kemanapun kalian pergi atau dimanapun kalian berada. Lalu hindari kerumunan dan jaga jarak ya. Oke, bagaimana? Sudah siap untuk belajar hari ini? Kalau sudah siap, mari langsung saja ya kita lihat penjelasan Ibu berikut ini. Halo, hari ini kita akan belajar tentang tema 1, selamatkan makhluk hidup, khususnya di subtema 1 ya. Oke, di pembelajaran 1 juga kita akan memuat pelajaran IPA KD 3.1 dan 4.1, yaitu tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan yang terjadi melalui peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Alat perkembangbiakan tumbuhan adalah bunga. Bunga memiliki benang sari sebagai alat kelamin jantan dan putik sebagai alat kelamin betina. Baiklah, berikut ada bagan bunga yang biasanya keluar di ujian. Oke, langsung saja. Nomor 1 adalah bagian mahkota bunga, 2 kelopak, 3 dasar bunga, 4 kepala sari, 5 tangkai sari, 6 kepala putik, 7 tangkai putik, 8 bakal biji, 9 tangkai bunga. Nah, sudah hafal semua ya? Jika belum hafal, silakan dihafal kembali ini keterangannya. Perhatikan bagian proses perkembangbiakan generatif berikut. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Pertama, terjadi peristiwa penyerbukan, yaitu serbuk sari jatuh di kepala putik. Terjadi peristiwa pembuahan, yaitu serbuk sari atau sel kelamin jantan melebur dengan sel telur atau sel kelamin betina, yaitu di putik ya. Kemudian pembuahan sehingga menghasilkan zigot, dan zigot pun tumbuh menjadi embrio atau tunas tumbuh di dalam biji. Kemudian biji berada di dalam buah. Lalu biji ditanam dan akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Kemudian tumbuhan baru akan tumbuh menjadi tumbuhan dewasa, dan tumbuhan dewasa berbunga dan menghasilkan biji kembali. Jadi seperti siklus ya. Macam-macam penyerbukan. Nah, penyerbukan itu sebenarnya ada 4, yaitu penyerbukan sendiri, tetangga, silang, dan bastar. Nah, penyerbukan sendiri yaitu serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga yang sama. Jadi bunganya ada 1. Nah, di dalam bunga itu sendiri terjadilah penyerbukan. Kemudian penyerbukan tetangga. Serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga yang masih 1 tumbuhan. Jadi misalnya kita punya pohon 1, lalu ada bunga 2. Nah, kepala putik bunga 1, kemudian yang bunga 2 benang sarinya. Nah, benang sari di bunga 2 jatuh ke kepala putik bunga 1, sehingga terjadilah penyerbukan tetangga. Penyerbukan silang yaitu serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga lain yang sejenis, tetapi berbeda tumbuhannya. Misalkan di kebun kita memiliki 2 pohon bunga mawar atau 2 pohon bunga sepatu. Nah, lalu 2 pohon itu berbunga, sama-sama berbunga. Bunga di pohon 1, kepala putiknya dibuahi atau terkena serbuk sari dari bunga di pohon 2, sehingga terjadilah penyerbukan silang ya. Kemudian yang terakhir penyerbukan bastar. Serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga yang berasal dari tumbuhan yang berbeda varietas. Misalkan mangganya yang satu mangga asam dan yang pohon satu lagi mangganya manis, misalnya seperti itu. Lalu bunga keduanya itu saling melakukan penyerbukan dengan cara misalnya mangga yang A atau mangga yang manis, pada bunganya serbuk sarinya menempel ke kepala putik pohon B, yaitu mangga yang masam misalnya, sehingga menghasilkan persilangan. Nah, itu disebut penyerbukan bastar. Oke, lebah membantu penyerbukan bunga. Nah, ayo sebutkan hewan-hewan yang membantu penyerbukan bunga.
Ya, betul sekali, yaitu lebah madu, kupu-kupu, kemudian ada juga lalat bunga, dan banyak lagi. Yuk, sekarang kalian sebutkan ya di rumah apa saja. Pembelajaran 3, muatan IPA KD 3.1 dan 4.1, menjelaskan perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Kebalikan dari generatif, maka ada vegetatif. Jika generatif itu pembuahan, terjadi pembuahan, namun yang vegetatif adalah perkembangan secara tanpa adanya peleburan antara sel kelamin jantan dan sel betina. Tujuannya untuk menghasilkan tumbuhan baru atau tumbuhan dengan sifat yang baru. Perkembangbiakan vegetatif dapat terjadi secara alami maupun buatan. Perkembangbiakan vegetatif alami dapat terjadi dengan tunas, lalu nomor 2 umbi lapis, kemudian nomor 3 umbi batang, 4 umbi akar, 5 geragi, 6 akar tinggal atau rizoma, 7 spora. Nah, di sini ada contohnya jahe berkembang biak dengan akar atau rizoma. Kira-kira tumbuhan apa saja yang ada di lingkungan rumah kalian yang berkembang biak dengan tunas? Ya, betul sekali. Yang tunas itu ada bambu, pisang, tebu. Lalu yang spora itu ada jamur, lumut, paku-pakuan, umbi batang, yaitu seperti ubi jalar dan kentang. Umbi lapis seperti bawang bombay, bawang putih, bawang merah, bunga bakung, bunga lili. Kemudian yang menggunakan akar tinggal atau rizoma yaitu temulawak, jahe, alang-alang, kunyit, tunas adventif, kesemek, cocor bebek. Kemudian yang terakhir geragi atau stolon yaitu semanggi, stroberi, pegagan, dan rumput teki. Perkembangbiakan vegetatif buatan dapat terjadi dengan cangkok, stek, batang, atau stek daun, kemudian merunduk, tempel atau okulasi, dan menyambung. Berikut adalah penjelasan tentang mencangkok. Jadi mencangkok itu dengan cara pertama sesuai gambarnya itu batang yang akan dicangkok dipilih cabang yang lurus, kemudian kulitnya yang akan dicangkok dikerat terlebih dahulu atau dikuliti dulu ya. Kemudian keratannya itu pada cabang, kemudian ditutupi dengan tanah subur. Setelah itu nomor 4, bungkus dengan menggunakan plastik atau sabut kelapa. Dan yang terakhir, dari cabang tersebut akan tumbuh akar pada kulit cabang yang dicangkok. Potong cabang lalu tanamlah di tanah ya. Nah, keuntungannya mencangkok ini adalah supaya cepat berbuah, sifatnya itu sama dengan induknya. Jadi kalau misalnya tanamannya itu berbuah manis, maka akan berbuah manis pula. Pohon tidak terlalu tinggi. Nah, namun ada kerugiannya yaitu akarnya kurang kuat dan umurnya pendek. Yang kedua yaitu okulasi atau menempel. Nah, okulasi ini dilakukan dengan cara satu mengambil mata tunas dari batang lain, kedua membuat keratan pada batang pokok, lalu meletakkan mata tunas dari batang lain pada keratan batang pokok, dan yang terakhir mengikat mata tunas dengan menggunakan tali rafia. Yang ketiga yaitu stek, yaitu memperbanyak tumbuhan dengan cara menanam bagian tertentu dari tumbuhan tanpa menunggu tumbuh akarnya. Jadi dibagi lagi ke dalam 3, stek itu ada stek batang, stek daun, dan stek akar ya. Yang sering kita lihat itu biasanya stek batang yaitu pada tanaman singkong. Nah, untuk yang stek daun ini biasanya begonia, sri rezeki, dan cocor bebek. Lalu untuk yang stek akar ini belum banyak dilakukan, namun yang sudah ada itu biasanya cemara dan sukun. Yang keempat yaitu dengan cara merunduk. Nah, caranya seperti digambar. 1. Cabang tumbuhan dirundukkan dan ditimbun ke dalam tanah. Kemudian pada cabang yang ditimbun akan muncul akar. Sehingga ketiga, cabang yang berhubungan dengan tumbuhan induk kemudian dipotong dan bisa menjadi tanaman baru. Ini biasanya digunakan pada arbei, apel, dan alamanda. Menyambung yang kelima atau mengenten, ini bertujuan untuk menggabungkan sifat tanaman yang baik atau unggul sesuai yang diinginkan dengan cara menyambung kedua batang. Nah, caranya seperti di situ, silakan dibaca di gambar.
Ya, biasanya ini yang disambung adalah tumbuhan kopi, mangga, atau durian. Caranya dengan mencari batang tumbuhan yang subur untuk bagian bawah, lalu batang atasnya dari tanaman lain, kemudian dimasukkan ya, di situ dibelah sedikit, lalu dimasukkan, lalu diikat seperti itu. Ya, nah ikatannya ini dengan tali rapi ya, hati-hati. Kemudian tujuan pengikatan ini adalah supaya air tidak masuk melalui celah sambungan supaya tidak cepat busuk. Nah, bagaimana? Mudah bukan? Jangan lupa untuk selalu belajar dan berlatih soal-soal pembahasan dari Ibu dan soal-soal dari sumber-sumber lainnya supaya nilai kita, apalagi nilai kelas 6, menjadi lebih baik dan seperti yang kita inginkan ya. Walaupun di masa pandemi seperti ini, jangan bosan-bosannya dan jangan malas belajar ya. Oke. Itu tutup saja, sekian dari Ibu, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.